Bikin kecimpring singkong. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Tampi Suminar. Ini aku punya ubi kayu 1 kilo. Nah, rencananya hari ini aku mau coba bikin kecimpring dari singkong. Sebelum kita olah, ini ubinya aku kupasin dulu ya guys. Aku tuh tadi beli 1 kilo guys, tapi ternyata ubinya ini banyak kayunya dalamnya guys, agak keras gitu. Pertama beli ubi sih rencananya mau aku bikin kol lagi tuh guys, tapi ternyata pas aku lihat tuh ubinya kok keras-keras banget. Jadi ya udah, akhirnya aku berubah pikiran supaya ubi ini nggak mubazir. Akhirnya aku punya ide bagaimana kalau ubi kayu ini kita bikin kecimpring. Setelah ubinya kita kupas dan kita cuci bersih, kemudian ini aku cecil kecil-kecil. Kemudian ubinya ini akan kita haluskan biar cepet. Ini aku blender aja. Untuk ngeblender ubinya ini biar nggak terlalu seret, aku tambahkan dengan air. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada blender, ubinya ini bisa banget kita parut. Nah, kalau ubinya sudah kita blender atau kita parut, ini kemudian ubinya akan kita saring sekering mungkin. Penyaringnya itu boleh pakai apa aja guys, yang penting intinya ubinya ini kita saring sampai benar-benar kering seperti ini. Ubinya ini sudah siap kita gunakan, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan membuat bumbu untuk kecimpringnya guys. Untuk bumbunya itu aku menggunakan bawang putih, cabai keriting, ketumbar, dan kencur. Bumbunya ini kan sedikit ya guys, tapi aku tuh tetap aja mager mau ngulek pakai tangan. Jadi waktu ngeblender tadi aku tambahkan dengan sedikit air. Kalau bumbunya sudah kita haluskan, kemudian kita masukkan ke dalam mangkok yang berisi perasan ubi tadi. Kemudian kita tambahkan dengan penyedap, garam, dan micin. Lalu kita tambahkan dengan tepung terigu dan tepung tapioka. Supaya lebih gurih untuk kecimpringnya ini kita tambahkan dengan kelapa parut. Lalu semua bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Aku tuh ini hampir kelupaan ya guys, belum aku tambahkan dengan margarin. Kalau margarinnya sudah kita masukkan, kemudian kita uleni lagi sampai semua bahannya ini tercampur rata. Setelah kita uleni sampai adonannya ini kalis, kemudian ini untuk adonan kecimpringnya sudah bisa kita bulat-bulatin seperti ini guys. Nah, untuk bikin kecimpring itu pertama ini akan kita bulat-bulatkan dulu. Untuk besar kecilnya itu tergantung selera, tapi kalau aku ini nggak terlalu besar ya guys, kira-kira lebih kecil dari kelereng. Nah, setelah kita bulatkan, kemudian ini akan kita cetak. Untuk mencetaknya itu gampang banget guys, tinggal kita tekan aja pakai bawahan gelas, dan kalau dirasa masih kurang rapi atau kurang tipis, boleh kita haluskan dengan tangan kita. Tapi jangan lupa ini wajib banget kita alasi dengan plastik supaya adonan kecimpringnya nggak lengket. Setelah adonan kecimpringnya kita bentuk gepeng seperti ini, kemudian ini kita susun di piring, dan untuk menyusunnya itu jangan kita tumpuk terlalu banyak ya guys, karena nanti takutnya lengket satu sama lain. Nah, ini bisa kita lakukan sampai adonannya itu habis. Kalau dirasa adonan kecimpringnya itu sudah banyak, kemudian ini baru akan kita goreng. Untuk menggoreng kecimpring ini sebelumnya kita harus memanaskan minyak yang benar-benar panas. Kemudian kita masukkan kecimpringnya. Untuk mengangkat kecimpringnya itu kita wajib menggunakan spatula karena ini adonannya agak lengket. Setelah adonan kecimpringnya masuk semua, kita biarkan sebentar sampai adonan kecimpringnya ini benar-benar kaku, baru kita balikkan. Untuk menggoreng kecimpring ini nggak terlalu lama. Pertama kita gunakan api yang besar dan minyaknya cukup panas. Setelah kecimpringnya masuk, kemudian kita kecilkan apinya. Setelah kecimpringnya masuk dan dirasa sudah cukup kaku atau keras, baru kemudian kita bolak-balikan. Setelah agak kekuningan, kecimpringnya ini sudah bisa kita angkat.